Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriel Beso dengan NIM L1312520156. Kelas KHTD Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman hutan kota. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa itu hutan kota. Hutan kota adalah kawasan yang ditanami pohon-pohon di wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai infrastruktur hijau untuk menjaga lingkungan, menyediakan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat kota. Baik, penelitian yang kami laksanakan berlokasi di lahan hutan kota Palu yang terletak di area perbukitan Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantipulore, Kota Palu, dengan luas lahan hutan kota Palu yang juga dikenal sebagai Taman Hutan Kota Kaombona adalah 65 hektar. Di hutan kota Palu terdapat pencemaran lingkungan seperti banyaknya titik sampah di hutan kota Palu sehingga udara di sekitarnya kurang baik yang dapat membuat penciuman kurang nyaman. Lokasi-lokasi yang terdapat sampah seperti di dalam kawasan hutan, tepi jalan, hingga dekat pemukiman yang diakibatkan pembuangan sampah liar di beberapa lokasi. Dari penelitian kami terdapat dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung seperti pentingnya ekologis, fungsi sosial dan rekreasi, potensi wisata berbasis kearifan lokal, peran mitigasi bencana, dan dukungan perencanaan kota. Sedangkan faktor penghambat berhubungan dengan permasalahan pengelolaan lahan, penurunan jumlah pengunjung dan aktivitas ekonomi, peningkatan kerawanan kejahatan, tantangan tata ruang dan infrastruktur kota, dan kondisi geologis dan iklim. Dari penelitian kami terdapat isu-isu. Yang pertama, isu lingkungan. Isu lingkungan meliputi minimnya pengelolaan sampah, kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur, pencemaran udara, degradasi vegetasi dan kekeringan pohon, dan pencemaran udara risiko bencana, dan pengurangan fungsi mitigasi. Yang kedua, isu sosial seperti maraknya aksi kejahatan dan kriminalitas, konflik pengelolaan lahan, status pinjam pakai, keterbatasan dan kerusakan fasilitas sosial, penurunan kunjungan masyarakat, dan kurangnya partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat. Yang ketiga, isu ekonomi, yaitu penurunan pendapat UMKM atau pedagang, kegagalan dalam pengembangan destinasi wisata, kerentanan ekonomi komunitas korban bencana, akses ke modal dan bantuan UMKM yang terhambat, dan kerusakan fisik stand UMKM. Dan yang keempat, terdapat hukum dan tata kelola seperti status kepemilikan dan pengelolaan aset, hambatan anggaran dan pembangunan, pelanggaran hukum dan keamanan, ketidakjelasan tanggung jawab pemeliharaan, dan berakhirnya status pinjam pakai. Kesimpulan yang kami ambil, hutan kota Palu merupakan ruang terbuka hijau yang seharusnya berfungsi sebagai paru-paru kota, pusat konservasi, serta tempat rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya permasalahan serius berupa penumpukan sampah di beberapa titik kawasan, baik di dalam hutan, di tepi jalan akses, maupun sekitar pemukiman. Permasalahan ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta terbatas fasilitas pengelolaan sampah di kawasan tersebut. Apabila tidak segera ditangani, sampah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, merusak estetika, mengganggu ekosistem hutan, serta berdampak buruk dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah, pengelola hutan kota, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan sarana pengelolaan sampah, serta memperketat pengawasan agar hutan kota Palu dapat berfungsi optimal sebagai ruang hijau yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Saran dari kami,
Yang pertama, pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas pengelola sampah seperti tempat sampah terpilah, tempat penampungan sementara, serta layanan pengangkut sampah yang rutin di kawasan hutan kota Palu. Yang kedua, masyarakat di sekitar diharapkan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong pembersihan hutan kota. Yang ketiga, pengelola hutan kota dapat memperketat pengawasan dan menetapkan aturan tegas terhadap aktivitas pembuangan sampah, termasuk dengan pemasangan papan peringatan serta sanksi bagi pelanggar. Yang keempat, kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga fungsi hutan kota perlu ditingkatkan melalui sekolah, komunitas, dan media sosial agar kesadaran lingkungan tumbuh secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang kelima, kolaborasi multi pihak, pemerintah, komunitas, pecinta lingkungan, mahasiswa, hingga sektor swasta sangat penting untuk mewujudkan hutan kota Palu yang bersih, sehat, dan berfungsi optimal sebagai paru-paru kota. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.